Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semua bisa terhindar dari penyakit, apalagi sekarang masih dengan virus Corona 19. Semoga semuanya bisa cepat berlalu dan kita bisa kembali bertemu di sekolah. Dan saya juga menyarankan untuk kalian untuk tetap di rumah, stay at home, terus vaksin, melakukan vaksin, dan juga selalu makan makanan yang sehat. Jadi, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Nah, pada bab hukum Archimedes ini, nanti kita akan mempelajari tentang gaya berat, terus gaya apung, dan lain-lain. Nah, tujuan kita mempelajari hukum Archimedes ini, yang pertama untuk mengetahui konsep dari hukum Archimedes itu sendiri. Hukum Archimedes itu seperti apa sih? Seperti itu. Kemudian, perumusan atau persamaan dari hukum Archimedes itu seperti apa? Perumusan dari gaya apung itu seperti apa? Perumusan dari gaya berat itu bagaimana? Seperti itu. Dan juga tentunya kita akan tahu bagaimana cara menerapkan hukum Archimedes ini dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, jadi untuk awalan kalian bisa lihat 3 gambar di bawah ini. Ini adalah gambar yang sudah biasa kita lihat sehari-hari ya, yaitu yang pertama adalah perahu, yang kedua adalah kapal selam, yang ketiga ada balon udara. Kita pasti sudah pernah melihat 3 gambar ini ya di kehidupan nyata, atau minimal satu lah kita pernah melihat gambar di bawah ini. Nah, 3 gambar ini merupakan 3 dari sekian banyaknya contoh penerapan hukum Archimedes yang ada di kehidupan sehari-hari. Seperti itu nanti pada bab penerapan saya akan menjelaskan kembali kenapa kok bisa 3 benda ini disebut benda yang menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian saya punya pertanyaan untuk mengawali pembelajaran hari ini. Saya punya kelereng berwarna biru di wadah A dan kelereng berwarna orange di wadah B. Wadah A saya isikan air seperti ini dan wadah B ini saya biarkan kosong. Nah, pertanyaannya, ketika kelereng dimasukkan ke dalam dua wadah yang berbeda, kelereng mana yang akan cepat sampai ke dasar? Nih, dalam keadaan kecepatannya sama ya, kecepatan yang diberikan sama, seperti itu gaya beratnya juga sama. Yang berbeda hanyalah yang A itu ada air dan B itu enggak ada. Kira-kira yang mana nih yang kelerengnya paling cepat sampai? Saya kasih waktu 5 detik ya. Ya, jawabannya adalah kelereng B. Kelereng B ini akan lebih cepat sampai ke dasar wadah karena nggak mengalami gaya hambatan. Nah, nanti gaya hambatan inilah yang disebut gaya apung atau gaya angkat ke atas yang akan kita pelajari pada topik selanjutnya. Nah, kelereng B ini kan nggak punya air ya di wadahnya. Jadi, kelereng B atau kelereng yang orange ini langsung berada di dasar wadah nih. Sedangkan yang A ini dia akan turun ke dasar wadah, tapi pelan-pelan dibandingkan dengan kelereng yang berwarna orange. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada kelereng ini tuh apa aja sih, terutama pada kelereng di wadah A? Yang pertama adalah gaya apung atau gaya angkat ke atas. Yang kedua adalah gaya berat yang dimiliki oleh benda tersebut. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Untuk pertanyaan pengawalan pembelajaran hari ini. Kemudian
Jadi kesimpulannya gaya Archimedes itu apa? Gaya Archimedes adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda jika benda itu dimasukkan ke dalam fluida. Nah, pertemuan kemarin kita udah belajar ya tentang fluida. Fluida itu terdiri dari zat cair dan gas, seperti itu. Nah, foto yang di sebelah kanan ini adalah foto Bapak Archimedes ya, yang mencetuskan hukum Archimedes seperti sekarang. Nah, kemudian kalau kita udah tahu gaya Archimedes, berarti kita juga harus tahu apa itu hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi besarnya gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan ke dalam fluida itu sama nih dengan berat fluida yang dipindahkannya. Mungkin kalian bingung, berat fluida yang dipindahkannya itu maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Nah, saya punya kelereng A, wadah A dan wadah B. Saya masukkan kelereng nih, yang A ini belum saya masukkan, yang B ini sudah saya masukkan. Nah, ketika saya masukkan kelereng yang berwarna biru ini ke wadah B, otomatis airnya akan naik ya dari sebelumnya, dari ketika di wadah A. Nah, kenaikan air inilah yang disebut fluida yang dipindahkan, seperti itu. Nah, kemudian kita tadi udah tahu bunyi gaya Archimedes itu, terus bunyi hukum Archimedes. Sekarang persamaan gaya Archimedesnya. Gaya Archimedes sama dengan W fluida atau berat dari fluidanya. Gaya Archimedes atau gaya apung atau gaya angkat ke atas itu massa fluida dikali gravitasi. Nah, ini kita juga bisa cari karena pada Archimedes itu jarang yang menggunakan massa, jadi kita turunkan lagi nih pakai rumus massa jenis. Berarti massa fluida sama dengan rho fluida dikali VC atau volume benda yang tercelup. Jadi kita bisa dapat nih bahwa gaya angkat ke atas sama dengan massa jenis fluida dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Seperti itu. Nah, untuk satuannya gaya angkat ke atas Newton ya, karena gaya. Kemudian massa jenis fluida kilogram per meter kubik. Terus percepatan gravitasi meter per second kuadrat, terus volume benda yang tercelup adalah meter kubik, seperti itu. Jangan lupakan satuannya ya ketika menulis soal atau mengerjakan ujian. Nah, yang kedua ini tadi kan kita udah gaya apung ya atau gaya angkat ke atas. Sekarang gaya berat bendanya berarti WB atau gaya berat benda sama dengan massa benda dikali gravitasi. Sama nih kayak yang tadi, massa bendanya kita urai. Jadi massa benda sama dengan massa jenis benda dikali volume benda. Jadi kita bisa dapat gaya berat benda sama dengan massa jenis benda dikali gravitasi dikali volume benda. Seperti itu. Dengan keterangan satuannya, WB itu gaya berat benda, satuannya Newton, kemudian massa jenis benda itu kilogram per meter kubik, dan gravitasi adalah meter per second kuadrat. Kemudian VB adalah volume benda ya, di meter kubik, seperti itu. Sampai sini paham ya? Kemudian kita lanjut nih, kalau misalnya udah paham. Nah, ini adalah hasil resultan dari gaya berat dan gaya apung atau gaya angkat ke atas. Jadi kita kan bisa urai ya tadi gaya berat benda kan rho benda dikali gravitasi dikali volume benda, sedangkan gaya angkat ke atas itu fluida massa jenis fluida dikali gravitasi dikali volume fluida atau volume yang benda yang tercelup seperti itu. Nah ini kita bisa gabungkan nih, berarti massa jenis benda dikurang massa jenis fluida kali gravitasi dikali volume seperti itu. Ini gaya-gaya yang bekerjanya ya, ada gaya apung atau gaya angkat ke atas dan ada gaya berat seperti itu. Kemudian selanjutnya ada berat semu nih. Contoh yang paling sederhana deh di berat semu. Itu misalnya nih, kalian itu lagi berenang. Kemudian kalian mau coba nih gendong temennya yang ada di dalam air misalnya. Nah itu temannya itu akan terasa sangat ringan. Benar nggak? Benar ya? Karena berat teman kalian ini adalah berat semu. Tapi ketika kalian naik ke kolam renang, kemudian kalian gendong lagi teman kalian dan kembali berat, nah itu adalah berat yang sesungguhnya seperti itu. Jadi berat semu itu adalah resultan gaya antara gaya ke atas dan gaya berat nih.
Nah, kemudian berat itu kan disebut berat semu, yaitu berat benda itu enggak berat benda yang tidak sebenarnya karena keadaan benda di dalam zat cair. Nah, itu tadi karena teman kalian ada di dalam air, jadi berat yang dimiliki teman kalian itu berat yang tidak sebenarnya, seperti itu. Nah, rumusnya itu adalah gaya angkat ke atas sama dengan berat benda di udara dikurang berat semuanya. Seperti ini ya, satuannya Newton, Newton, Newton semua. Tuh, sampai sini paham ya mengenai berat semu. Kemudian lanjut, contoh soalnya diketahui sebuah benda volume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair dalam massa jenis 1.500 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar, kita akan mencari FA ya, gaya ke atas. Pertama, kita ditulis dulu nih yang diketahui, berarti rho fluida sama dengan 1.500 kg per meter kubik, percepatan gravitasinya 10 meter per second, dan volumenya 0,5 meter kubik. Ditanya gaya angkat ke atasnya, berarti rumusnya yang tadi, yang awal, rho GV dengan 1.500 dikali 10 dikali 0,5 sama dengan 4.500 Newton. Berarti gaya angkat ke atasnya 4.500 Newton. Seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan ya? Nggak ada ya. Semoga semuanya bisa paham contoh soal ini. Kemudian selanjutnya nih, 3 keadaan benda dalam hukum Archimedes. Nah, kalau misalnya kita bahas Archimedes ya, nggak lengkap rasanya kalau kita ini nggak membahas tentang 3 keadaan benda dalam hukum Archimedes nih. Yang pertama ini apa? Yang pertama ini adalah terapung ya, bendanya ini terapung, yang kedua ini melayang, dan yang ketiganya ini tenggelam. Jadi kita akan membahas satu persatu bagaimana massa jenisnya, bagaimana volumenya, bagaimana gaya beratnya, pada ketiga keadaan ini. Oke, yang pertama adalah benda yang terapung ya, kotaknya itu terapung. Ketika benda berada di permukaan air atau terapung, maka gaya angkat ke atasnya ini lebih besar nih daripada gaya beratnya. Makanya dia bisa mengapung ke atas. Nah, kemudian massa jenis fluidanya juga lebih besar daripada massa jenis bendanya. Kemudian volume dari fluidanya itu juga lebih besar daripada volume benda. Makanya kotaknya ini bisa terapung. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada terapung itu sama ya seperti yang tadi, yaitu adalah gaya angkat ke atas dan gaya berat, seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah melayang. Nah, kotaknya ini melayang ya. Tadi kan di atas ini, sekarang melayang. Nah, ketika benda itu tetap ada di tengah-tengah fluida, maka gaya angkat ke atas sama dengan gaya berat benda, karena kan dia di tengah-tengah. Kemudian massa jenis fluidanya juga sama dengan massa jenis benda, karena dia di tengah-tengah ya. Kemudian volume dari fluidanya itu juga sama nih, sama kayak volume bendanya. Nah, dia ada di tengah-tengah, seperti itu ya. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada benda yang melayang ini masih sama nih. Masih ada gaya angkat ke atas dan ada gaya berat, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada benda yang tenggelam nih. Nah, ketika benda tenggelam atau ada di dasar wadah, berarti gaya angkat ke atasnya lebih kecil daripada berat benda karena dia berat ya, jadi dia ke bawah ke dasar wadah. Kemudian massa jenis fluidanya juga lebih kecil daripada massa jenis benda. Kemudian volume fluidanya juga lebih kecil daripada volume benda, seperti itu. Nah, kemudian ini kan saya udah kasih nih, ada gaya-gaya yang bekerja pada gaya angkat pada benda yang tenggelam, yaitu gaya angkat ke atas dan gaya berat. Kemudian kira-kira ada lagi nggak nih gaya yang bekerja pada benda yang tenggelam? Ya, ada ya, yaitu adalah gaya normal. Nah, fungsi dari gaya normal ini adalah untuk apa ya? Untuk menyeimbangkan gaya angkat ke atas ini terhadap berat benda seperti itu. Jadi, pada tenggelam ini ada gaya normal. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah aplikasi hukum Archimedes nih yang tadi. Nah, misalnya saya punya wadah, kemudian saya masukkan kotak seperti ini.
itu misalnya dalam posisi horizontal. Kemudian yang kedua saya masukkan ke dalam vertikal. Nah, pertanyaan saya itu kira-kira yang paling banyak tercelup itu yang mana sih? Saya kasih waktu 5 detik ya. Ya, jadi yang paling banyak tercelup itu adalah yang kanan ya, yang kedua yang diposisikan secara vertikal. Seperti ini ilustrasinya kurang lebih. Nah, jadi ini bisa yang kalian lihat ya yang ada di dalam biru-biru ini atau bisa digambarkan di dalam air. Yang kiri lebih sedikit daripada yang kanan. Ini membuktikan bahwa kotak yang diletakkan secara horizontal ini itu terendamnya lebih sedikit daripada kotak yang ditaruh secara vertikal. Nah, kalau misalnya bentuknya sama, beratnya sama, fluidanya sama, berarti kejadian ini dipengaruhi oleh apa? Oleh volume ya, benar banget. Jadi, nah benda yang kiri ini terapung karena dia kan cuma segini ya yang terendam air, sedangkan yang kanan ini tenggelam karena dia ini yang terendam air atau yang tercelup itu lebih banyak dan hampir semuanya ya kan. Seperti itu. Jadi kejadian ini dipengaruhi oleh volume dari keadaan si bendanya kayak gitu. Sampai sini paham ya? Nah, lanjut. Tadi nih di awal kan ada gambar perahu, kemudian balon udara, dan kapal selam. Oh ya, dan ini juga digunakan untuk penerapan perahu nih. Jadi kenapa perahu kok nggak kayak gini bentuknya? Karena akan tenggelam. Jadi kan perahu seperti ini ya, horizontal. Ini karena kan nanti akan diisi berat, nah itu maka perahunya itu tetap terapung seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi ya, yang udah kalian lihat, ada balon udara. Nah, kenapa ya balon udara itu bisa terbang seperti itu? Nah, jawabannya karena kan balon itu diisi oleh gas yang massa jenisnya ini lebih kecil nih daripada massa jenis udara di atmosfer. Balik lagi tadi kan fluida itu zat cair dan gas ya, berarti ini contoh penerapan fluida pada gas seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kapal selam yang tadi nih. Nah, kapal selam ini bisa memposisikan dirinya mengapung, tenggelam, dan melayang itu dengan mengatur massa jenis dari kapalnya itu dengan mengambil air atau membuang air gitu, sehingga kapal selam ini bisa ada di permukaan, bisa tenggelam, dan bisa di dasar seperti itu. Nih, kapal selam ini mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Caranya itu adalah mengeluarkan atau memasukkan air nih untuk mengurangi atau menambah massa jenisnya. Seperti itu. Atau contoh lain misalnya ada pesawat jatuh misalnya. Nah, ini kalian kan udah belajar hukum Archimedes ya, berarti kalian bisa memiliki hipotesis atau dugaan bahwa pesawatnya itu jatuh dulu ke dasar laut, seperti itu ya. Jadi nggak usah berasumsi yang mistis atau mitos seperti itu ya. Kan kalian udah belajar hukum Archimedes. Nah, itu salah satu juga penerapan dari hukum Archimedes, seperti itu ya. Kemudian lanjut ke contoh soalnya. Sebuah benda ini dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Ternyata 20% bendanya ini terapung nih di permukaan minyak. Tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, pertama kita tulis diketahui massa jenis minyak 0,8, volume bendanya itu kan 100 ya harusnya. Kemudian volume fluidanya tadi 25% terapung kan, berarti 100 dikurang 25% sama dengan 75%. Ditanya bendanya, massa jenis benda, kita pakai rumus perbandingan nih. Berarti massa jenis fluida dibagi massa jenis benda, volume fluida dibagi volume bendanya dikali massa jenis dari minyak. Kita tinggal masukin angkanya deh, 75% per 100% dikali 0,8 sama dengan 0,6 gram per centimeter kubik, kayak gitu. Sampai sini untuk contoh soal ini paham ya? Kemudian contoh soal selanjutnya, sebuah benda memiliki berat
Newton di udara dan 4 Newton di dalam air. Jika massa jenisnya itu 1 gram, tentukan massa jenis benda. Nah, kita pakai rumus berat semu nih. Ini kita tulis dulu yang diketahui, kemudian rumus berat semu benda itu berarti kan tadi berat di udara dikurang masa gaya angkat ke atas ya, rumus yang tadi kalian pindah ruaskan. Berarti gaya angkat ke atas sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2 Newton. Berarti kita kalau mencari volumenya kayak gini ya, volume sama dengan gaya angkat ke atas dibagi rho fluida dikali percepatan gravitasinya, berarti 2 dibagi 1000 dikali 10 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, untuk mencari tadi massa jenis bendanya berarti massa dibagi volume benda di fluida ya, kan massa jenis kan rho sama dengan M dibagi V, berarti 0,6 dibagi 2 kali 10 pangkat 4 sama dengan 3000 kg per meter kubik, seperti itu. Atau kalian juga bisa nih pakai cara cepat menggunakan rumus berat benda di udara dikurang berat benda di udara dibagi berat benda di udara dikurang berat benda di fluida dikali massa jenis fluida. Kalian tinggal masukin angkanya deh. 6 dibagi 6 dikurang 4 dikali 1000 sama dengan 6 dibagi 2 dikali 1000 sama dengan 3000 kg per meter kubik. Kayak gitu. Untuk contoh soal ini paham ya? Nah, selanjutnya, sebuah benda ini terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak. Ternyata 50% volume benda ini tercelup di dalam air dan 40%-nya itu di dalam minyak. Jika massa jenis minyak itu 0,8, tentukan massa jenis benda. Seperti biasa ya, kalian tulis dulu yang udah diketahui, massa jenis air dan massa jenis minyak. Ditanyanya massa jenis bendanya, berarti kalian menggunakan rumus persentase dari volume yang tercelup di air dikali massa jenis air ditambah persentase volume yang tercelup di minyak dikali massa jenis minyak. Berarti 50% dikali 1 tambah 40% dikali 0,8 sama dengan 0,82 gram per sentimeter kubik. Kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga semuanya paham tentang materi Archimedes ini. Nah, jadi kesimpulannya itu gaya Archimedes adalah gaya angkat ke atas ya, dan hukum Archimedes itu menyatakan bahwa volume benda zat cair itu sama dengan volume benda yang dipindahkannya, kayak gitu. Dan juga ada gaya berat semu itu gaya yang ada berat semu, yaitu berat yang tidak sebenarnya karena keadaan benda di dalam zat cair, seperti itu ya. Jadi penerapan hukum Archimedes juga ada pada perahu, juga ada pada balon udara, terus juga ada pada kapal selam, seperti itu. Jadi gaya Archimedes ini juga dipengaruhi oleh apa namanya? Oleh massa jenis benda, terus volume, seperti itu ya. Dan juga yang perlu diingat, hukum Archimedes ini tidak berlaku untuk benda yang jatuh bebas, karena kan benda yang jatuh bebas itu tidak memiliki gaya berat ya, jadi dia tidak menerapkan hukum Archimedes, seperti itu. Sekian pembelajaran hari ini mengenai materi hukum Archimedes. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semoga pembelajaran ini mudah dipahami oleh kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.